Karena diperiksa dosen. Oke, kami perlu deskripsikan apa yang kami lakukan. Nah, sekarang ini yang Bapak Ibu saksikan itu adalah program yang kami sebut Task Force. Kami mengajarkan mata kuliah. Mereka ikut mata kuliah namanya Valuasi dan Komersialisasi Teknologi, 2 SKS. 2 SKS, lalu 2 SKS mungkin paling berat ya, banyak tugasnya, sampai menjadi yang begini. Setelah ini, kami masih dalam rangka kurikulum, pengembangan kurikulum. Kami punya program yang namanya Final Project, itu skripsi, kita dalami lagi, benar-benar di riset produknya, dan produknya di riset dan juga di tes di market. Dia akan test the problem, test the solution, sampai dia menjadi produk yang product market fit istilah. Beberapa sudah mencoba melakukan seperti yang di sini. Ini mahasiswa yang dari panel project. Jadi skripsinya sekarang di TIN ini skripsinya boleh membuat sebuah startup company. Startup dalam pengertian adalah startup kami itu adalah a temporary company. Temporary company yang siap scalable dan repeatable. Ada nama. Kami punya program iStep, Intensive Student Technology Program. Udah Hanis beberapa kali sudah terlibat di iStep. Kami harap teman-teman yang lain juga mau terlibat di program iStep. iStep itu kami undang mahasiswa dari seluruh Indonesia yang punya ide-ide bagus. Kami kumpulkan di Bogor. Kami latih bagaimana mengubah ini menjadi bisnis modelnya, bagaimana bisa sampai ke market. Kami latih dari baik dosen maupun para praktisi. iStep, contoh iStep ini ada dari Unpad, spirulina untuk ternak ya. Itu salah satu alumni dari typing. Prototyping itu bagaimana menghasilkan dari ide tadi setelah iStep, bagaimana jadi benar-benar dari produk yang teruji secara engineering, ya kan? Itu akan digodok reliable, fungsional, dan bisa teruji. Ini program kami. Kemudian kami punya program ini yang relatif baru adalah mentoring. Kami sebut step up. Step up itu setelah step tadi, kami ingin dorong lagi untuk kaitkan dengan para businessman, para mentor, sehingga bisa berlanjut untuk sampai di pasar. Research itu program kami. Kami melakukan riset bagaimana sih metode yang paling baik membawa sebuah inovasi ke pasar. Itu yang kami lakukan. Ini contoh beberapa proyek yang lalu ya, past project. Misalnya ini padi tracer dari anak Fatita dari BB. Dia bisa mengurangi loss, dia mobile, ringan, bisa lewat galungan jalan. Ini contoh-contoh yang lalu dari alat-alat yang dihasilkan. Ada lagi ozonizer tambah. Wishbone ozonizer ini dari UNDIP. Dia ingin meningkatkan kualitas air tambak, mengurangi penggunaan antibiotik di tambak. Kemudian kita punya Genitech ultrasonic pest developer. Dia bagaimana mengusir hama dengan gelombang ultrasonic dan mengurangi penggunaan pestisida. Ini sudah diuji coba di Solo. Tenaga surya. Ya, tenaga surya. Problemnya ini hilang, sudah tidak lebih tengah lama. Itu nggak perlu dari inovasi baru anti maling. Sudah di ini. Jadi kalau diangkat itu dia akan bergetar terus mengeluarkan gelombang suara yang nggak tahan. Oh, keren dong. Hebat juga ya. Iya. Kerja sama dengan bubur pun. Iya namanya. Ilmiah. Maklum sering berhubungan. Susu yang lebih sehat dengan minimum pemanasan. Jadi dengan gold plasma. Ini Hadi Apriliawan dari Universitas Brawijaya. Ini yang lalu kita
ini sudah dalam mentoring rekan-rekan kami di Jakarta. Nah, kami ingin share pendekatan kami dan mohon masukan dari bapak-bapak yang sudah berkecimpung dari bisnis. Ini yang kami lakukan. How we build startup, bagaimana kita membuat startup dan bagaimana ini memasukkan ke dalam skripsi yang sekarang kami lakukan. Jadi kalau kita membuat startup, ini kan di dalam dunia akademik agak repot. Kenapa? Karena dunia akademik kan punya aturan-aturan tertentu, punya pendekatan tertentu, punya pendekatan yang ilmiah. Sementara wirausaha itu nggak jelas kegiatannya, prosesnya, nah bagaimana ini bisa match sehingga dapat disebut, dapat dianggap, dapat dimasukkan di dalam sebagai sebuah aktivitas yang ilmiah. Ini yang kami lakukan. Jadi ini tahapannya. Mahasiswa kami dorong punya idenya bisa macam-macam terserah. Mahasiswa kalau dikasih ide biasanya nggak suka, punya pengen ide sendiri, itu lebih bagus, gitu kan? Dari ide kemudian mereka harus membuat yang namanya bisnis model. Bagaimana model bisnisnya? Nah, contoh-contoh bisnis model sudah bisa membuat kotak-kotak, ada 9 elemen. Mereka pada membuat yang namanya bisnis model. Ada 9 elemen. Bagaimana membangun value proposition, bagaimana customer segmentnya, bagaimana channelnya, bagaimana customer relationship-nya, bagaimana revenue stream-nya, kemudian bagaimana ke belakang aktivitiesnya apa saja, partnership-nya dengan siapa saja, resource yang dibutuhkan apa saja, bagaimana cost targetnya. Jadi kami ajarkan sebuah ide tidak akan mungkin jadi apa-apa, sebuah inovasi teknologi nggak akan pernah jadi apa-apa kalau tidak masuk ke dalam sebuah model bisnis. Sehingga bagaimana ini bisa jalan, model bisnis adalah kendaraan. Model bisnis juga tidak akan jadi apa-apa. Sama seperti business plan dibuat, nggak akan pernah jadi realisasinya di dunia usaha atau di masyarakat. Oleh karena itu, semua harus kita tes, kita uji. Nah, sebelum ke sana, kita tes apakah model bisnis Anda punya size of opportunity. Jadi berapa sih market size-nya? Oleh karena itu, kalau punya ide, punya modal bisnisnya, kemudian dilihat nggak punya market, ya percuma. Usernya sedikit, ya percuma. Mungkin kita perlu cari model yang lain. Oke. Jadi mahasiswa kita target, kemudian target marketnya seperti apa. Baru kemudian langkah berikutnya adalah melakukan customer discovery. Terutama untuk produk-produk yang relatif baru, itu customer discovery merupakan langkah yang sangat penting. Di beberapa perguruan tinggi lain ini bisa diterima, dalam arti bisa diterima sebagai sebuah entrepreneurship dengan pendekatan yang lebih akademis, kira-kira begitu. Sehingga dari sisi sana kita membangun teori, dari sisi sini kemudian prakteknya. Jadi praktek pun jebret-jebretnya tidak sekedar jebret-jebret asal-asalan, tapi secara konseptual. Bangun dulu baru dijebretkan, kemudian tahu salahnya di mana, sehingga balik lagi, jebret lagi, balik lagi, jebret lagi, kira-kira begitu. Sehingga apa yang dilakukan itu ketika menemukan kesalahan di lapangan itu ada secara konseptual apa yang bisa saya pelajari dan saya perbaiki gitu. Tidak sekedar balik mentok, balik lagi mentok, balik lagi tanpa sebuah konsep yang kemudian ini diadopsi di pembuatan startup. Bagaimana idenya adalah bagaimana kita dengan waktu seminimal mungkin, dengan sumber daya riset yang seminimal mungkin, tapi dapat melakukan proses menemukan kesalahan, menemukan modal yang terbaik. Sehingga itu bisa terjangkau, dilakukan oleh para mahasiswa, oleh kampus yang memang kita punya resource yang terbatas, tapi dan mencoba ke konsumen, balik lagi, coba lagi akademi dengan biaya yang sangat minimum, sehingga dia mencapai model bisnis yang fit. Jadi kami menghindari langsung eksekusi. Kalau yang disebut sebagai eksekusi, maka segera dieksekusi. Oleh karena itu, company building itu ada di tahapan akhir dari yang kita lakukan. Karena kalau kita company building sudah keluar duit banyak, kemudian
Udah keluar duit salah lagi gitu kan. Pembelajarannya terlalu mahal. Oleh karena itu kita tes dulu semua, kemudian baru nanti di akhir company building itu mentor. Kampus seperti kami di IPB ini punya keterbatasan dalam pengetahuan praktis, keterbatasan jaringan, keterbatasan sumber-sumber modal, dan seterusnya. Kami hanya bisa mengajarkan proses ini yang terbaik, mempelajari apa sih, bagaimana caranya yang terbaik menghasilkan mahasiswa. Dari sisi teknologi kami bisa menemani, akan tapi begitu masuknya bisnis yang real, maka pengetahuan kami sangat terbatas. Oleh karena itu, para mentor, para alumni yang sudah terbiasa dalam dunia bisnis, kami sangat mengharapkan bantuannya sehingga dapat memberikan, memperbaiki masukan-masukan kepada mahasiswa sehingga hasilnya saya kira akan lebih baik lagi. Kamus melahirkan para wirausaha baru dari Indonesia ini. Selain itu juga bagian mencari talent, bakat-bakat muda itu juga bisa menjadi proses melalui menjadi mentor ini. Kemudian ini juga sebagai sebuah kegiatan yang menguntungkan. Karena apa? Mungkin Bapak Ibu tertarik untuk melihat wah ini prospektif, ya kan? Kemudian bisa menjadi investor atau angin, angel investor di Indonesia. Singkatannya angin. Jadi kalau ingin masuk angin, masuk angin. Angel investor. Ya. Nah, pesawat baru sangat tidak bankable biasanya. Franchise nggak ide loh. Wah, itu profitability biasanya biasa-biasa aja. Product development, saya pengalaman melahirkan bisnis baru dan seterusnya. Itu yang sebenarnya kami harapkan sehingga dimulai dari menjadi advisor penasehat biasanya itu kemudian bisa terlibat lebih jauh, dan bisa bahkan ikut bersama-sama melahirkan. Kalau saya bayangkan dulu misalnya Thomas Alva Edison, dia menemukan hebat pakainya di atas 1000, dia nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ketemu pengusaha yang lain. Nah, kalau bisnismen, para mentor dalam satu badan, dan kami siap untuk memfasilitasi itu. Nah, saya kira itu introduksi dari kami. Acara ini acara santai, kemudian kita masih punya waktu beberapa menit untuk berdiskusi, dan kami sangat terbuka dari masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk proses ini akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Selanjutnya silakan kalau ada masukan-masukan itu. Terima kasih. Kalau udah wartawan yang mantan direktur sesepuh, paling tua nanya Berdiri di depan. Mas Haji kan menyampaikan ini dari produk orientif ya. Tapi kemarin kita baca dalam WhatsApp di Patimata itu, Tanzania itu, Pak Iwan menempatkan ide peluang-peluang yang sudah ada market oriented. Kenapa nggak dilakukan bersamaan? Jadi ini lebih menggampangkan dalam pemasarannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tergelitik aja ada cabai ya jadi manisan. Saya nggak pikiran gitu kan, kalau cabai ya fungsinya pedas, buat manis ngapain lagi gitu loh. Kenapa nggak ada yang produk lain yang buat jadi manisan gitu aja. Saya pikir memang kalau mau aneh-aneh sih boleh, tapi kan kita ini yang masih perlu yang biasa-biasa aja masih perlu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Langsung aja Pak ya. Pertama, market oriented, saya kira ini yang kami lakukan juga sebenarnya market oriented, meskipun mulainya adalah dari ide. Ketika ide, tahapan ide, mahasiswa mungkin ide itu kita challenge. Ada prosesnya, test the problem. Kalau ide itu tidak menjawab persoalan di konsumen,
Jadi tahapannya tadi setelah ide kita minta buat bisnis model kan ada customer segmennya. Oke, customer segmen itu tes ke customer segmen kamu, apakah Anda menyelesaikan persoalan konsumen? Kalau tidak, ya ubah produknya. Oleh karena itu, produknya begitu tes the problem, produknya bisa berubah-ubah. Jadi memang tidak wah, Bapak Rektor, silakan. Pak Rektor mesti depan ya. Pak Rektor itu. Berdiri aja coba. Ya. Selamat datang Pak Asif Jabudin. Depan kopro. Jangan ngeganggu acara lah. Pak Rektor Universitas Trilogi. Singkatannya? Ya. Until. Untuk Halo ya. Sehat. mantan Wakil Rektor 4 di IPB. Sekarang Rektor Universitas Trilogi. Trilogi itu sebelumnya tapi kalau tidak ada inovasi di situ maka kita akan sulit memenuhinya. Misalnya, kalau nggak lebih efisien, kalau nggak lebih, kalau produk-produk yang sifatnya komoditi seperti itu kan, saya kira persaingan utamanya kemudian di harga. Kalau kita tidak bisa menyediakan produk itu dengan proses yang lebih efisien atau bahan baku lain yang mungkin lebih tersedia dan seterusnya, maka daya saingnya menjadi sangat rendah. Tapi itu memang harusnya tugas kami untuk terus melakukan riset seperti itu. Akan tapi kalau hanya mengandalkan itu saja, maka kita tidak akan memproduksi produk-produk yang inovatif. Yang inovatif itu mestinya mencoba menggali apa yang lebih dalam dari yang dibutuhkan oleh konsumen sebenarnya. Kalau tidak menggali itu, maka tidak akan keluar produk-produk baru. Tidak ada keluar inovasi-inovasi produk baru. Ya kan? Kalau hanya dari yang ada, oleh itu satu input yang saya kira cukup bagus. Kemudian kita perlu tambahan yang lain lagi, bagaimana melahirkan hal yang baru. Akan tapi yang baru itu bukan sekedar halusinasi. Jangan terpaku untuk membuat bor. Akan tapi cobalah lihatlah outcome expectation. Orang tidak membutuhkan bor yang lebih efisien yang cepat, karena dia membutuhkan sebuah lubang. Yang mungkin caranya tidak harus dengan cara ngebor. Nah, kira-kira gitu. Sehingga mungkin akan lahir produk baru yang bukan bor, akan tapi fungsinya sama. Nah, itu yang sebenarnya kami ingin tumbuhkan dari inovasi. Jadi, dan semuanya antara inovasi, produk, dan market semua harus ketemu, entah dari manapun mulainya. Nah, memang di kampus kami sering memulai dari dulu. Kami sering mulai dari inovasi yang tidak ada pasarnya. Bisa buat, tidak bisa jual, misalnya gitu kan. Itu problem utama. Kenapa? Karena tadi nggak pernah mengalami proses testing bagaimana dia mencari produk dan market fit-nya. Saya kira kalau teman-teman ini diproses dan ketemu pasarnya, ketemu produk market fit-nya, maka produk-produknya akan banyak muncul. Oleh karena itu meskipun dipatenkan, jadi paten, malah jadi beban.